Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Yusdiani dengan NIM 250422214 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kali ini saya akan mempresentasikan artikel konseptual saya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Vivi Indriani MPD dengan judul Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya pada kali ini. Yang pertama yaitu membahas tentang latar belakang. Pekerjaan layak menurut ILO mencakup upah layak, keamanan kerja, dan keseimbangan kerja hidup. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil belum sejalan dengan peningkatan kualitas pekerjaan. Sekitar 40% tenaga kerja masih berada di sektor informal. Penelitian menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus inklusif, menjadikan pekerjaan layak sebagai indikator, bukan hanya sebagai peningkatan GDP. Tanpa pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi dapat memperburuk ketimpangan sosial, gender, dan regional. Akademisi dan pemerintahan menekankan bahwa pekerjaan layak adalah fondasi pertumbuhan jangka panjang karena mendorong produktivitas dan inovasi. Indonesia perlu modal pertumbuhan berbasis pekerjaan layak untuk mencapai SDGs. Akses pekerjaan layak masih rendah, hanya 30% pekerja formal yang memiliki akses penuh. Selanjutnya yaitu pertanyaan mendasar. Yang pertama adalah mengapa pekerjaan layak penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia? Yang kedua, apa risiko yang muncul jika pertumbuhan ekonomi tidak disertai dengan pekerjaan layak? Yang ketiga, bagaimana pekerjaan layak dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan produktivitas? Yang keempat, mengapa perluasan pekerjaan layak ke sektor informal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi? Dan yang kelima yaitu bagaimana pekerjaan layak mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan? Mari kita bahas yaitu yang selanjutnya adalah tujuan dari penulisan. Tujuan dari penulisan artikel ini bertujuan menganalisis hubungan antara pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat keduanya. Fokus utamanya adalah menjelaskan bagaimana pekerjaan layak dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta mengidentifikasi tantangan dalam mengimplementasikannya. Selain itu, artikel ini ingin membangun kerangka konseptual yang menghubungkan pekerjaan layak dengan indikator ekonomi makro, memberikan panduan bagi pembuat kebijakan, serta mendorong integrasi pekerjaan layak dalam strategi pembangunan. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam bagian pembahasan. Pekerjaan layak atau decent work dalam SDGs menegaskan bahwa pembangunan ekonomi bukan hanya soal peningkatan pendapatan nasional, tetapi kemampuan negara menyediakan pekerjaan yang aman, produktif, bergaji layak, serta didukung perlindungan sosial dan hak pekerja. Konsep ini terdiri atas 4 pilar. Yang pertama yaitu penciptaan lapangan kerja, yang kedua perlindungan sosial, yang ketiga hak pekerja, dan yang terakhir yaitu dialog sosial. Secara teoritis, pekerjaan layak meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui perbaikan human capital, upah layak, dan lingkungan kerja aman. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pekerja dengan kondisi layak cenderung lebih termotivasi, efisien, dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDB nasional. Selain itu, pekerjaan layak berpengaruh pada pengurangan ketimpangan dan peningkatan inklusi sosial. Tingginya sektor informal di Indonesia masih menjadi tantangan karena banyak pekerja tidak memiliki kepastian pendapatan maupun perlindungan sosial. Mendorong formalitas kerja menjadi strategi penting untuk memperkuat ekonomi. Selanjutnya yaitu pekerjaan layak juga terkait dengan transformasi struktural menuju sektor berproduktivitas tinggi. Kualitas dan keterampilan tenaga kerja berperan besar dalam keberhasilan transformasi tersebut, terutama di tengah digitalisasi dan globalisasi. Namun terdapat kritik bahwa fokus pada pertumbuhan ekonomi dapat mengabaikan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Implementasi pekerjaan layak juga dapat meningkatkan biaya produksi bagi UMKM. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan pendukung seperti pelatihan, insentif, formalitas, dan kemudahan usaha. Di era digital, pekerjaan layak harus diperluas mencakup perlindungan pekerja, platform, keamanan data, serta hak dalam ekonomi digital. Pemerintah perlu menyiapkan kebijakan adaptif agar teknologi menjadi peluang, bukan ancaman. Konsep pekerjaan layak selaras dengan SDG 8 yang menargetkan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.
Pemerintah Indonesia telah memasukkan indikatornya dalam RPJMN, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Namun keberhasilannya membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Secara menyeluruh, pekerjaan layak menjadi pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Selanjutnya adalah masuk ke dalam kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah kesimpulan. Pekerjaan layak merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, karena masyarakat memperoleh pekerjaan yang aman, produktif, dan dibayar secara layak. Maka kesejahteraan meningkat dan mendorong aktivitas ekonomi yang lebih stabil. Pertumbuhan ekonomi yang diukur oleh kualitasnya untuk mampu membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta memberikan perlindungan sosial bagi pekerja. Maka dari itu, peran pemerintah, sektor swasta, dan lembaga lainnya sangat berperan penting dalam menciptakan ekosistem kerja yang aman, produktif, dan inklusif. Yang kedua adalah saran. Pertama, mendorong penciptaan lapangan kerja baru melalui dukungan UMKM, wirausaha, dan investasi sektor produktif. Yang kedua, memperkuat perlindungan tenaga kerja, termasuk regulasi, jaminan sosial, dan upah layak. Yang ketiga, mengoptimalkan teknologi sambil menyediakan program reskilling dan upskilling. Yang keempat, membangun kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan pendidikan untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan industri. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.